Sepakat lawan. Sepakat. Hanya ada satu kata. Lawan. Hanya ada satu kata. Lawan. Presiden Republik Indonesia kontol. Sekian dari saya, Yunus Pasau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Pasau, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo. Saya sebagai rakyat jelata, saya bangga ketika kalian berani untuk mengkritik keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. Saya bangga karena kalian telah bersuara. Saya dan Anda, kita semua warga negara Indonesia punya hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat kita di depan umum karena negara ini adalah negara demokrasi. Namun pada kesempatan ini, saya mengkritik dan menentang keras cara orasi Anda ketika kata-kata yang Anda ucapkan itu sangat tidak bermoral, sangat biadab, dan tidak beretika, di mana dengan seenak jidatnya kau mencaci maki seorang presiden dengan kata kont itu. Pertanyaan saya kepada oknum mahasiswa biadab dan tak bermoral ini, apakah Anda akan terima seandainya ayahmu saya mencaci maki seperti itu di depan orang banyak? Atau apakah Anda akan terima jika ayah dan ibumu saya telanjangin dan saya caci maki di depan para demonstran seperti Anda mencaci maki seorang presiden seperti itu? Apakah Anda tahu bagaimana perasaan dari seorang istri dan anak-anaknya ketika menonton dan mendengar ayahandanya kau mencaci maki seperti itu? Dan menurut keyakinan saya, Anda itu adalah oknum mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa biadab. Kalau Anda mahasiswa, semestinya otak Anda itu cerdas, bukan somplak seperti itu. Boleh juga saya mengatakan bahwa Anda adalah oknum mahasiswa penjilat. Mahasiswa yang tidak bisa menjaga marwah bangsa dan negara ini. Dan kepada pihak kepolisian, tolong segera usut tuntas kasus ini. Jangan sampai nilai presisi hanya habis dengan minta maaf semata. Karena bagi saya, permohonan maaf yang dia sampaikan itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan menyembuhkan rasa sakit hati dan rasa amarah dari rakyat Indonesia yang mencintai NKRI ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya masih melanjutkan video yang sebelumnya, serta sekaligus mau menjawab salah satu komentar yang disampaikan oleh netizen berikut ini. Isi komentarnya seperti ini. Bukan tidak ada sebab sehingga mahasiswa mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Kalau menurut saya itu manusiawi, karena pemerintah tidak mau menanggapi hingga terjadi demo berjilid-jilid, dan memang faktanya negara ini darurat kebohongan itu sangat benar adanya. Mahasiswa sudah benar-benar marah sampai pada puncaknya. Ditambah aparat kepolisiannya sudah rusak, tidak bisa jadi pengayom rakyat. Hukum tebang pilih. Sebenarnya kalau boleh jujur, itu yang malu pemimpinnya. Tidak bisa mendidik anak-anaknya jadi sangat pantas mendapat ganjarannya. Biar jadi contoh pengalaman pemimpin selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Selanjutnya saya ingin mengajak para penonton semua untuk kenalan dulu dengan oknum mahasiswa yang melontarkan tutur kata bangsat dan biadab serta kurang ajar ini yang bernama Yunus Pasau, yang merupakan mahasiswa UNG yang menghina Presiden Republik Indonesia dengan sebutan kont tadi. Jujur, selama ini saya selalu berpositif thinking
bahwa mahasiswa itu adalah sosok yang memberikan kesegaran di dalam dunia pendidikan, dunia perpolitikan, karena dengan pemikirannya yang kritis, bijaksana, serta tahu tentang adab dan etika. Tapi ternyata oknum mahasiswa ini adalah sosok yang memberikan kita kesan bahwa otak mereka adalah otak-otak goblok yang selalu mengarah pada pola pikir kontol. Dan apakah pada akhirnya oknum mahasiswa ini akan seperti Bahar bin Smith yang tutur katanya selalu menjadi provokator sehingga sering keluar masuk hotel Bordeaux? Menurut pandangan saya, instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan harus berhati-hati sekaligus memberikan dia catatan hitam agar tidak menjadi masalah ketika memperkerjakan manusia yang tutur katanya sangat biadab dan bejat yang bernama Yunus Pasau ini. Pihak kepolisian juga harus bergerak cepat. Jangan sampai ada masyarakat yang mencintai Presiden Joko Widodo yang turun tangan untuk menyerok oknum mahasiswa biadab ini. Kualitas mahasiswa yang gampang disewa hanya bisa bicara kotor dan soal seks oriented semata. Dan terbukti banyak mahasiswa di Bandung yang menderita HIV/AIDS. Tapi bedanya, oknum mahasiswa biadab ini bukan mahasiswa Bandung. Hanya saja mentalitasnya menunjukkan tipikal mahasiswa dungu dan bodoh. Mahasiswa goblok, sehingga bacotannya pun sangat brutal dan sangat biadab. Pada akhirnya, saya pun hanya bisa menunggu pergerakan polisi untuk menyerok Yunus Pasau ini, di mana dia telah menghina simbol negara dan tidak lagi berbicara soal esensi dari demonstrasi tersebut. Seharusnya ketika mereka mendapatkan izin melakukan demonstrasi, pasti mereka memiliki agenda-agenda yang masuk akal. Karena demo yang masuk akal baru diizinkan oleh polisi. Oknum mahasiswa yang tidak punya etika ini tidak mencerminkan diri mereka sebagai mahasiswa, tapi maha kotor seperti tai mulutnya itu. Demo kenaikan BBM boleh dilakukan, tapi perlu kita ingat bahwa gunakan etika, gunakan adab, serta tutur kata yang baik. Atau mungkin juga orang ini kebanyakan nonton acara di mana Rocky Gerung jadi narasumbernya, karena dia orangnya juga pikirannya kotor. Mahasiswa bajingan seperti ini harus diberikan pelajaran adab dan etika dalam berdemokrasi dan berdemonstrasi. Kelihatannya mereka merupakan pesanan dari para politisi yang frustrasi karena presiden menghambat penghasilan ilegal mereka dan sudah dipastikan akan ada terjadi transaksi meterai 10.000 sebentar lagi. Orang yang bernama Yunus Pasau ini sebentar lagi akan masuk ke perut ikan dan dikunyah-kunyah bukan hanya dituan. Dan saya pun menyarankan kepada para masyarakat yang ada di kotanya Yunus Pasau ini agar bisa mencari orang ini dan meminta klarifikasi maksudnya apa dia mengatakan hal tersebut. Kalaupun disamperin, saya kira dia akan mirip seperti Rizik Syihab yang pada akhirnya harus mengaku bahwa mereka adalah sosok yang menjerit-jerit ketakutan. Emang benar-benar biadab dan kurang ajar kelakuan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang tukang demo dan jadi mahasiswa ini. Sudah dikasih kebebasan, malah kebablasan. Begitulah kira-kira tanggapan singkat saya mengenai video dan komentar dari netizen tadi. Salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.